Teh Novi dalam bahaya guys. Ada pengacara yang bener-bener ini perkataannya mengerikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Bang Zigzag di sini. Kita masih bahas seputar kasus dari Mas Agus sedih guys. Agus sedih gitu ya. Pasti terngiang-ngiang di kepala kalian ya. Jadi ini yang paling terbaru ini ada pengacara yang bersumpah akan akan pensi jadi pengacara kalau dia nggak berhasil memenjarakan Teh Novianti. Gimana menurut kalian? Kita simak dulu videonya dari awal ya ini ya. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini guys sambil kita kasih komentar ya. RD Law katanya namanya. Jadi begini teman-teman, di sini saya bertugas bagaimana saya menjadi seorang konsultan yang baik ya. Jadi konsultan itu bagaimana bisa memecahkan masalah dengan baik. Nah, untuk teman-teman yang bertanya tentang donasi, pihak PWK mengklaim bahwa donasi tersebut sudah sah dengan regulasi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 junto 1320. Kita kaji 1338 itu memang betul tidak terkonvensi selama ada kesepakatan ya. Tapi di pasal 1320 yang mengatakan ketika perjanjian tersebut tidak ada tekanan. Mas Agus ketika Mbak Novi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan? Mas Agus jelaskan. Oh gitu guys. Jadi katanya itu undang-undangnya kalau tidak ada tekanan gitu misalkan mengembalikannya atau apa itu ya. Katanya sih si Mas Agus sedih ini katanya dalam tekanan guys. Jadi ini mungkin melanggar atau gimana nggak tahu, kita simak lagi. Makanya kalian jangan bertanya kenapa harus melaporkan polisi. Ya, karena rasa sakit yang dia derita saat ini, ya. Terus kan kemarin yang menjadi itu dia mau terapi, ya. Kenapa harus bilang sama Aslinya itu udah baikan guys, nggak tahu ini. Cuma waktu dia itu udah dijelaskan, jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga. Jangan lagi mengupload di media sosial tentang keluarganya si Mas Agus ini. Tapi mungkin Teh Novi nggak tahu mengupload apa. Kita simak lagi guys. Itu pun tentang keluarga Agus, tapi kita tetap lakukan gitu. Makanya disitulah jadi kamu tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan. Kejadian dari di evidensi itu jangan sampai poti-poti lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang lagi Agus gitu. Oke begini, ada suatu pemahaman dari saya. Ketika seseorang advokat menerima kuasa hukum dari masyarakat atau Pak Agus Salim sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu ada seorang advokat. Hak hukum itu ada seorang advokat. Ini hari ini kita cepetin guys. Damainya itu bukan hanya di bibir gitu loh, dilaksanakan dengan baik. Kalau memang ini adalah perdamaian yang terbaik, ya. Damai tapi masih mengungkit gitu kata pengacaranya guys. Tapi mata masyarakat melihat ya bagaimana Agus tidak sakit hati. Sekarang beginilah, Mas Agus tidak akan bereaksi kalau tidak ada aksi. Setumpuk uang pun tidak akan memiliki rasa bangga di Mas Agus ketika dirinya dibicarakan dari ini. Mas Agus dulu masih kerja di KPK cari uang buat siapa? Buat Mas Agus dengan istri kan? Tapi dia itu ada di sumpah. Nah sekarang yang perlu pikirkan, pantas nggak orang seperti beliau, orang yang sedang sakit, jiwanya terancam, mentalnya terancam, diserang martabatnya. Saya tekankan kepada teman-teman ya, yang menyerang Mas Agus di media sosial itu bukan netizen, tapi hater, pembenci ya. Katanya yang nyerang di media sosial itu bukan netizen guys, tapi haters atau mungkin buzzer atau apa gitu ya, kata si Pak RD Law ini guys gitu. Jadi nanti ada yang akan diciduk, mungkin kalian hati-hati kalau komentar. Kayak gitu ya. Jadi nyimak aja guys, nyimak lebih seru guys. Harus dibedakan mana netizen, mana komisi. Kalau netizen dia punya tiket posting, bagaimana dia memposting sesuatu yang baik di media sosial. Kalau tujuannya menganggap Mas Agus ini binatang, disiram lagi dengan buta ada yang bilang buta air keras atau segala macam. Apakah itu nilai Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia yang kalian ajarkan ya? Jadi kalian jangan pernah merasa bangga jadi orang-orang yang saat ini
mengeksekusi Mas Agus, mendeskripsikan Mas Agus ya. Kita pun Katanya tuh jangan pernah merasa bangga jadi orang yang mempersekusi atau mendiskreditkan, itulah ya pokoknya. Ya kita nggak bangga lah, biasa aja sih. Yang penting komennya jangan berlebihan guys ya, itu seperti itu. punya beberapa netizen yang di situ Agus Geril anjing ya. Itu saya kejar orang-orang itu. Ya, kita sudah konfirmasi pada bulan tepat untuk menggantikan seseorang itu. Ada yang udah dipolisikan guys katanya. Karena kita negara hukum. Ya Bang, pertanyaannya gimana? Ini Bang, Novi kan tetap mempertanyakan ya, kenapa uang donasi itu buat bayar utang Bapak, bukan buat pengobatan. Nih kenapa uang donasi itu dibuat bayar utang? Terus jawabannya ini saya persingkat ya. Jawabannya pengacaranya ini ya karena itu uangnya itu sudah sepenuhnya hak milik Mas Agus katanya gitu. Terus kan Mas Agus kan tinggalnya di rumah wawaknya itu. Nah secara otomatis mungkin merasa nggak enak atau berutang budi atau gimana, jadi mungkin dia ada anaknya yang curhat itu, terus dia membereskan kekurangan pembayaran itu teman-teman. Terus kita simak lagi ya, ini kita percepat ini soalnya muter-muter ini guys, isinya itu diulang-ulang gitu guys, isinya terlalu. Kepada kalian, apa hak hukum yayasan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 berhak bisa mengambil yayasan, uang yayasan. KPK saja mengambil uang di tersangka, ya itu harus dengan mekanisme berita acara. Ini hebat loh yayasan ini, ya hebat yayasan itu. Terus saya terangkan tentang literatur pasal 16 tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan itu absolut semi microsection yang bertanggung jawab seluruhnya yayasan itu adalah pembinaan. Sedangkan ketua yayasan itu adalah perintah bersama pembinaan. Dan lebih sekalian selalu bilang bahwa saya adalah pemilik yayasan. Mana ada pemilik yayasan, ketua yayasan? Mereka sekarang dana donasi atau yayasan yang tidak bisa dipergunakan secara umum. Kita Muter-muter guys perkataannya, terlalu emosional ini. hukum dan absolut kepastian hukum menurut 3 pakar yang kali ya. Melebar kemana-mana guys ini kasusnya, pembicaraannya udah melenceng jauh. Kembalikan uang ke Agus dengan cara Novi dan sekali Agus baca ada proses hukum yang akan menjadi Novi. Sekali saya menyatakan di sini ya teh maaf ya, tapi ada kooperatif ya, aku tunggu sampai hari Jumat. Kami bingung teh, kami itu siapa? Istrinya Mas Agus ya. Kami bingung teh, ya kan? Ya kalau belum masuk, besok Ini dibacakan chatnya guys. kalau belum masuk ada saya laporkan, karena bukan kata Katanya gini, kalau misalkan uangnya nggak ditransfer akan dilaporin ke dinas sosial, kata si pengacara ini. Teh Novi bilangnya begitu, screenshot. nyuruh screenshot juga. Makasih ya. Screenshot itu punya screenshot. Kalau begitu semua katakan dong. Jangan lapor dari orang yang lemah seperti ini. Masalah donasi sudah dikembalikan 100%. Sisanya dari Sumargo yang punya saya. Jadi Sumargo di podcastnya lalu boleh diberikan kepada aku, maka itu lebih baik. Kalau Novi tidak mengembalikan uang, Mas aku jangan khawatir, semua akan saya ganti. Novi akan sisihkan dulu bahwa Novi akan saya sikat. Setelah itu dari Sumargo, saya lanjutkan. Saya skip. Saya lanjutkan ya. Makasih. Besoknya. Ini masih baca chat terlalu panjang guys. Ini saya tadi telepon sama kepala dinas sosial. Kita langsung ke titik poinnya ya. Kepala kita kaki untuk mendorong berapa? Kalau memang Anda membantu datang kepada kami, yuk mediasi Pak, John LBF ya. Ini juga menyinggung sama Bang John LBF guys. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Novi ke ranah juridis ya. Bang, aku penasaran soal tekanan tadi Bang. Kan si Novi bilang kalau memang ada tekanan di ketika varian dari judi Bang tidak bisa terjadi. Apa waktu itu Mas Agus dan Mbak Emi didampingi Novi saat varian dari itu? Untuk tadi pertanyaannya, apa hak hukum yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 1 berarti mengambil tadi people to person nggak ada undang-undang ya. Sebenarnya kita sama juga. Woi, ini pengacaranya tegas sekali guys, membara-bara gitu ya. Uangnya di yayasan selama Novi jadi konten gila. Apa perlu saya bilang patut juga Novi ambil orang gila dibikin konten udah dapat uang berapa orang gilanya di depan. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Novi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Novi.
Katanya tuh dia ambil orang gila, dibikin konten terus dilepas lagi. Aduh, ini semakin ruwet. Ada lo akan buktikan sekarang nanti ya. Itu banyak korporat. Saya percaya diri sekali ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring ya. Kalau seandainya netizen berbalik, Percaya diri sekali ini beliau. patut diduga bahwa Novi seorang penjahat kemanusiaan. Ada pertanyaan lagi. Dia bilang gini, kalau Teh Novi itu penjahat kemanusiaan, guys. Menurut kalian gimana itu? Wow. Karena itu si Novi ikut nggak temenin Mas Agus? Saya tanya dengan baik. Ikut nggak? Bagian. Artinya tetap Ya, itu adalah sebuah fakta yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau. Kita penjahat yang kemarin sudah diambil duitnya, dia pulang nggak? Saya betul nggak? Dia bukan penjahat. Sampai teriak-teriak, guys. Ini wow. Tapi kemarin Mas Agus bercerita ke saya sampai Seru, guys. Semakin seru pertikaiannya ini. membantu ya. Tahu nggak teman-teman dari awal? Satu dua belah pihak tuh saling ini, guys. Tapi permasalahan konflik of interestnya jangan dibawa ke jauh ke publik. Ya, jadi seolah-olah Novi itu tanpa dosa, tanpa masalah ya. Pasal 1 ayat 3 negara kita negara hukum ya. Dan seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan landasan konstitusional Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1, ikut serta memberikan suatu kontribusi untuk ketahanan negara ini, untuk kenyamanan negara ini ya. Kalau ada seorang anak adik Novi dibodong gitu bang. Artinya SRA ini menghubungi kami, Pak, itu saya yang menyerahkan dengan pakai atas nama saya. Dan karyawan-karyawan Si tim RD Law pengacara ini juga bahas-bahas tentang mungkin santunan yang sebelum-sebelumnya ya, apa donasi-donasi yang sebelumnya gitu. Katanya tuh ada yang apa tadi, kasus apa ya? perjanjian, di mana isinya perjanjian itu adalah dia tidak buka aib Novi. Ada nggak perjanjian? Apa itu perjanjian? Seperti apa? Seperti Perjanjian tidak membuka aibnya Teh Novi, guys. Sudah ada itu saja. Makanya kita patut curiga begitu uang sudah masuk pada Agus ya kan? Kayak elang ya, kayak burung elang, kayak mangsa yang di bawah ya. jadi untuk menghindari disita Kemensos pakai rekening. Patut diduga. Oke. Pak media, kalau saudara mengatakan patut diduga, nggak usah ya. Saya mengatakan di sini patut diduga Novi itu adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Ya, kenal Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Kenapa kalian masih menghubungi Pak? Mas Agus yang tidak sakit hati. Kenapa masih menghubungi Bang Elmi? Kenapa masih menghubungi Wawa? Kan ada nomor kami di situ. Baik bang, terkait ini bang, dana sebesar 95.800 yang harusnya buat dipakai melunasi rumah, ternyata untuk pelunasan rumah hanya sebesar 35 juta bang, dan sisanya dipakai Si utangnya kan 35, yang lainnya buat beli Samsung HP, terus nggak tahu emas, nggak tahu apa itu di toko oren sama toko hijau. Belum tahu. Karena semenjak uang dikembalikan dan ada statement dari Didi Sumargo yang mau mengembalikan uang tersebut, maka klien-klien kami adalah orang yang punya nilai kepatunan, punya harga diri tinggi sehingga menyerahkan semuanya. Ya, dan memang selama ini Mas Agus, apa salahnya teman-teman? Contoh begini, Mas Agus total sumbangan berapa? 1,4 atau 1,5? Sudah, kita mengatakan itu uang milik Mas Agus, tidak bisa digabungkan secara hukum. Dan patut diduga ketika seorang penjahat, dia gitu kan, dia audit aja kan gitu. Mas Agus dulu ya waktu uang masih banget. Mas Agus saya enggak. Apa dia itu? dulu kami sudah pernah ditawan dua ribu dana dari itu Nah seperti itu ya guys. Jadi yang paling terakhir itu beliau itu bilangnya akan berhenti jadi pengacara kalau tidak bisa memenjarakan Teh Novi. Itu yang harus kita catat ya guys. Jadi dalam waktu dekat ini kalau misalkan ternyata tidak terbukti ya harus ditagih itu ya janjinya. Ya terus ini belum ada tanggapan dari pihaknya Teh Novi lagi. Nggak tahu mungkin akan ada konferensi pers lagi dalam waktu dekat. Yang jelas si bapak pengacara ini tuh sangat menggebu-gebu guys. Mungkin nggak tahu ya tujuannya apa. Mungkin benar-benar serius ingin menangani atau gimana ya. Kita sebagai pengguna media sosial harus bijak guys, jangan sampai perkataan kita atau komentar kita itu terlalu berlebihan. Begitu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada kalian nonton juga dari pengacaranya
Pak Sunan Kalijaga atau siapa itu juga bilangnya ya kalau bisa damai gitu. Terus dari Bang John LBF juga kan katanya kalau Mas Agus mau damai sama Teh Novi itu mau dikasih 240 juta. Tapi kan ini bertahap, sebulannya 20 juta katanya begitu. Nah, pendapat kalian gimana menurut, apakah kira-kira siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Kita tunggu saja berita terupdate berikutnya ya guys ya. Oke. Pokoknya seru guys, simak terus updatean dari kasus penyiraman Mas Agus sedih ini ya guys. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.